Hai sahabat cerita Momo. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih, kalian merasa harus membuat batasan tegas demi melindungi keluarga kecil kalian? Cerita hari ini akan membuat hati kalian terketuk, tentang bagaimana seorang ibu harus berjuang saat harga diri anaknya diinjak-injak oleh orang terdekat. Sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah dengan nama, asal kota, dan ketik hadir, biar kita bisa kenalan lebih dekat. Langsung saja kita masuk ke cerita, yang berjudul, Putriku dibentak mertua habis-habisan dan tega kasar kepada putriku karena masalah sepele. Dengarkan baik-baik, ya, karena di akhir cerita nanti, ada pesan moral yang bisa kita ambil bersama. Selamat mendengarkan. Sore itu, bias cahaya jingga dari matahari yang mulai terbenam menyusup lembut melalui tirai jendela, memeluk ruang keluarga Novita dan Adit dengan kehangatan yang syahdu. Naila, putri sematawayang mereka yang berusia 5 tahun, tertawa riang saat Adit menggelitik perutnya, menciptakan melodi kebahagiaan yang sempurna di rumah mungil itu. Aroma kue buatan Novita yang baru keluar dari oven menambah manisnya suasana. Ini adalah potret kebahagiaan yang selalu Novita dambakan. Hidupnya terasa lengkap, sebuah oasis damai di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Tawa itu terhenti ketika ponsel Adit bergetar di atas meja. Nama, Ibu Wulan, muncul di layar. Adit tersenyum cerah, Ibu telepon, MA. Wajah Novita yang tadinya ceria sedikit menegang. Ada sedikit getaran halus yang ia rasakan setiap kali nama ibu mertuanya disebut. Bukan karena benci, tapi karena rasa cemas yang sulit dijelaskan. Halo, Bu? Ada apa? Sapa Adit ramah. Suara Bu Wulan terdengar renyah dari seberang. Meski Novita tidak mendengar isinya, raut wajah Adit yang berubah dari ceria menjadi sedikit kaget sudah menjelaskan segalanya. Oh, jadi ibu mau menginap di sini? Kapan, Bu? Tanya Adit. Novita hanya menatap suaminya, menunggu jawaban dengan hati berdebar. Adit mengangguk-angguk, sesekali melirik Novita dengan tatapan bersalah. Sekarang? Kenapa mendadak, Bu? Adit bertanya lagi, kali ini dengan nada yang terdengar sedikit bingung. Setelah panggilan berakhir, Adit menoleh ke arah Novita dengan senyum yang dipaksakan. MA, ibu mau menginap di sini. Katanya kangen sama Naila. Kok mendadak, Mas? Tanya Novita, nadanya pelan. Biasanya ibu telepon jauh-jauh hari. Adit menghela napas, mengusap rambutnya yang ikal. Iya, aku juga bingung. Katanya cuma bawa 1 tas. Mungkin cuma sebentar. Ya udah, ayo kita siap-siap, Bulan pasti sebentar lagi sampai. Meskipun hatinya terasa berat, Novita berusaha tersenyum. Ia menyingkirkan piring-piring bekas kue, mencoba menyingkirkan perasaan tidak nyaman itu. Namun, ia tidak bisa mengabaikan bisikan kecil di benaknya. Kedatangan Bu Wulan selalu membawa aura ketidakstabilan. Ibu mertuanya adalah wanita yang sangat perfeksionis. Menganggap setiap hal di dunia ini, termasuk kehidupan Novita, harus berjalan sesuai aturannya. Tidak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Novita langsung keluar, tersenyum ramah menyambut kedatangan ibu mertuanya. Bu Wulan turun dari taksi dengan tas tangan mewah di bahu dan koper kecil di tangan. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipoles make-up tipis. Ia terlihat anggun dan berwibawa, seperti wanita dari kelas atas yang terbiasa dihormati. Assalamualaikum, Bu, sapa Novita sambil mencium punggung tangan Bu Wulan. Waalaikumsalam, jawab Bu Wulan, suaranya datar. Matanya menelusuri Novita dari atas ke bawah, lalu mengarah ke rumah. Lumayan juga ya rumahnya, meski agak kecil. Perkataan itu seperti belati tumpul yang langsung menusuk hati Novita. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Adit segera keluar dan memeluk ibunya. Ibu kok mendadak gini? Tumben. Ibu kangen sama cucu ibu. Naila mana? Kamu juga tumben gak jemput ibu di terminal? Jawab Bu Wulan sambil memeluk Naila yang baru saja keluar. Bu Wulan hanya tersenyum tipis, menepuk-nepuk kepala Naila lalu melepaskan pelukannya. Ia langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Rumahnya kok jadi berantakan gini? Tanyanya sambil menunjuk sebuah bantal yang sedikit miring di sofa. Novita, sebagai ibu rumah tangga, kamu harusnya lebih teliti. Rumah ini cerminan dari diri kamu.
Ucapan Bu Wulan semakin membuat Novita tidak nyaman. Bukannya terharu dengan kedatangan ibu mertuanya, Novita malah merasa seperti sedang menjalani pemeriksaan. Ia mengambil bantal itu, merapikannya dengan sempurna, meskipun bantal itu tidak terlalu berantakan. Malam harinya, saat makan malam, suasana tidak jauh berbeda. Bu Wulan mengamati setiap gerakan Novita, setiap kunyahan Adit, dan setiap gigitan Naila. "Naila, kok kamu makannya berantakan sekali?" Bu Wulan menegur, matanya menyipit saat melihat sedikit nasi jatuh dari sendok Naila. "Novita, kamu harus ajari anakmu makan yang benar. Jangan dibiasakan manja." Novita menelan ludah. "Naila masih belajar, Bu." "Belajar itu dari kecil, bukan pas sudah besar," jawab Bu Wulan ketus. "Adit, kamu juga. Nasi itu dihabiskan. Jangan disisakan." Adit hanya tersenyum canggung. Ia tahu, jika ia membela Novita, suasana akan semakin keruh. Ia memilih diam. Novita merasa sesak. Ia melihat Naila yang tiba-tiba berhenti makan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia melihat Naila yang mencoba menelan nasinya, namun terlihat jelas ia takut. Novita tidak bisa membiarkan anaknya merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Pagi harinya, Bu Wulan sudah bangun dan mondar-mandir di dapur. Ia mengamati Novita yang sedang menyiapkan sarapan. "Novita, kamu pakai panci itu? Itu kan sudah terkelupas sedikit teflonnya. Nggak baik buat kesehatan. Beli yang baru dong. Masa rumah mewah begini pancinya sudah butut?" ucapnya sambil menggelengkan kepala. Hati Novita terasa perih. Ia mencoba tersenyum. "Iya, Bu, nanti akan saya ganti." "Kenapa nanti? Memangnya kenapa tidak sekarang? Adit punya uang, kenapa harus pelit-pelit sama kesehatan anak?" timpal Bu Wulan. Novita tidak bisa menahan emosinya. Ia membalikkan badan dan membuang napas berat. Bu Wulan seperti tidak pernah puas. Ada saja yang salah di mata Bu Wulan. Piring yang sedikit miring di rak, lantai yang sedikit kotor, mainan Naila yang belum rapi. Semua hal kecil yang sebenarnya wajar terjadi di rumah dengan anak kecil, semua hal itu ia permasalahkan. Semakin hari, suasana di rumah itu semakin tegang. Novita menjadi lebih pendiam. Ia hanya berbicara seperlunya, takut salah dan memicu komentar tajam dari Bu Wulan. Bahkan, Naila yang biasanya sangat ceria, kini menjadi lebih pendiam. Setiap kali mendengar suara Bu Wulan, Naila langsung menyusup ke balik punggung ibunya, seolah-olah Bu Wulan adalah monster yang menakutkan. Puncaknya, pada suatu sore, Novita sedang menyiapkan minuman. Naila, yang sedang bermain di ruang tengah, tidak sengaja menyenggol meja. Gelas kecil berisi air yang ada di meja langsung tumpah. "Aduh, Mama!" Naila berteriak kaget. Tiba-tiba, suara Bu Wulan menggelegar dari kamar depan. "Anak nakal, kamu ini kenapa sih, Naila? Kenapa kamu berantakan sekali? Sudah besar kok masih saja tidak bisa jaga barang." Novita tersentak. Ia meletakkan cangkir di tangannya, membiarkan tehnya tumpah ke nampan. Hatinya berdebar, bukan karena khawatir teh tumpah, tapi karena bentakan itu. Ia mendengar suara Naila yang mulai terisak. Novita hanya bisa diam di dapur, tangannya bergetar. Ia sangat ingin lari dan memeluk anaknya, tapi ia tahu, jika ia keluar sekarang, situasinya akan menjadi lebih buruk. "Sudah. Diam. Jangan menangis," teriak Bu Wulan lagi. Mama." Rintih Naila, suaranya terdengar sangat ketakutan. Novita menutup matanya erat-erat. Ia hanya bisa berdoa agar Adit segera pulang. Ia tahu, kedatangan Bu Wulan yang tidak biasa ini akan membawa bencana. Ia harus kuat. Ia harus bisa melindungi keluarganya, melindungi putri kecilnya dari lidah dan tangan mertuanya yang tajam. Malam harinya, setelah Bu Wulan masuk ke kamarnya, Adit menemukan Novita sedang duduk termenung di sofa, dengan wajah yang ditekuk. Suasana rumah terasa dingin, jauh berbeda dari kehangatan yang biasanya menyelimuti keluarga kecil mereka. Adit duduk di samping Novita, merangkul bahu istrinya dengan lembut. "Ada apa, Ma?" tanya Adit. "Kamu terlihat gelisah." Novita menoleh, menatap mata suaminya. Ada kelelahan yang nyata di wajahnya. "Aku cuma khawatir, Mas.
Naila jadi pendiam sejak ibu datang. Adit menghela napas. Iya, aku juga sadar. Ibu memang suka begitu, selalu ingin semuanya sempurna. Tapi ibu pasti tidak bermaksud buruk. Maksud buruk atau tidak, Naila jadi ketakutan. Suara Novita bergetar. Tadi sore, Naila cuma tidak sengaja menumpahkan air. Tapi ibu membentaknya sampai Naila menangis ketakutan di kamarnya. Aku cuma diam. Aku takut kalau aku keluar, suasana akan semakin parah. Wajah Adit langsung berubah. Ia teringat bagaimana ibunya memang seringkali menegur Naila dengan nada yang keras. Tapi ia tidak pernah menyangka sampai membuat putrinya trauma. Adit yang selalu berusaha menjadi penengah, kini merasa bersalah. Ia merasa gagal melindungi keluarganya. Maafkan aku, kata Adit dengan tulus. Aku seharusnya lebih peka. Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Novita membalas pelukan suaminya. Bukan salahmu, Mas. Aku cuma bingung harus bagaimana. Aku tidak mau Naila trauma. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Adit berpikir keras. Ia harus melakukan sesuatu, tapi tidak ingin langsung berkonfrontasi dengan ibunya. Ia tahu itu hanya akan menimbulkan pertengkaran. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Ia melepaskan pelukan Novita dan beranjak berdiri. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Apa? Tanya Novita bingung. Keesokan harinya, Adit mengajak Novita ke toko elektronik. Di sana, ia membeli satu set kamera CCTV dengan resolusi tinggi yang bisa diakses melalui ponsel. Novita menatap suaminya, ini kan mahal, Mas. Apa perlu sampai seperti ini? Adit tersenyum. Senyumnya kali ini terasa meyakinkan. Ini bukan untuk mengawasi ibu, Ini untuk ketenangan kita. Paling tidak, kita tahu apa yang terjadi di rumah saat kita tidak ada. Bukannya kita selalu ingin memasang CCTV untuk keamanan rumah? Ini saatnya. Anggap saja ini investasi. Novita mengangguk, hatinya sedikit lebih lega. Malam itu, setelah bulan tidur, Adit memasang CCTV di ruang keluarga, ruang makan, dan di beberapa sudut lain di rumah. Mereka sengaja memasang kamera-kamera itu dengan tersembunyi, tidak terlihat mencolok, agar tidak ada yang merasa diawasi. Novita hanya berharap kamera-kamera itu tidak akan pernah merekam hal yang tidak ia inginkan. Ia masih mencoba untuk berprasangka baik. Beberapa hari berlalu, Naila semakin menjadi pendiam. Ia yang dulunya sangat suka bermain di ruang keluarga, kini lebih sering bersembunyi di kamar. Ia bahkan enggan keluar untuk sekadar mengambil camilan, kecuali jika ditemani Novita. Novita yang melihat perubahan drastis ini merasa hatinya hancur. Naila yang ceria kini seolah kehilangan keceriaannya. Novita tahu, ini semua karena Bulan. Suatu siang, Novita sedang sibuk menelepon klien di kamar. Naila yang sedang bermain di ruang tengah tiba-tiba memanggilnya. Mama, Mama. Novita memberi isyarat agar Naila menunggu sebentar. Namun, dari kejauhan, Novita mendengar suara Bulan yang menegur Naila. Naila, Mama kamu lagi sibuk. Kenapa kamu ganggu? Kamu ini tidak punya sopan santun. Ya? Kamu pikir Mama kamu hanya melayani kamu. Suara itu semakin meninggi. Novita merasa panik. Ia mengakhiri panggilan teleponnya dengan cepat. Tepat sebelum ia keluar, ia melihat di layar ponselnya, aplikasi CCTV menyala. Ia membuka layar itu, dan hatinya terasa seperti dihantam palu. Di layar, ia melihat Bulan dengan wajah marah, berdiri di depan Naila yang ketakutan. Bulan mengambil mainan dari tangan Naila, dan membantingnya ke lantai. Ini hukuman untuk anak nakal, bentaknya. Naila langsung menangis terseduh-seduh. Bulan hanya berdiri di sana, menatap dingin pada Naila yang menangis. Novita tidak bisa menahan air matanya lagi. Tangannya bergetar, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena amarah yang memuncak. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi diam dan membiarkan Naila menjadi korban. Hari itu, Novita dan Adit pulang lebih awal. Mereka melihat Naila yang sedang bermain, tapi kali ini ia tidak tertawa seperti biasanya. Naila hanya duduk di sudut ruangan, menyusun balok-balok mainannya tanpa suara. Adit, yang melihat pemandangan itu, merasa ada yang salah. Ada apa dengan Naila?
Ma, bisik Adit. Novita menatap mata Adit. Mas, kita harus bicara. Novita tahu, inilah saatnya. Saatnya untuk mengungkapkan kecurigaannya, dan saatnya untuk menggunakan investasi mereka sebagai bukti. Malam itu, Novita dan Adit menunggu sampai Bulan tidur, lalu mereka duduk bersama di sofa, dengan ponsel Novita sebagai saksi bisu. Aku merasa ada yang aneh dengan ibu, Mas, ujar Novita, suaranya pelan dan serius. Ibu tidak hanya membentak Naila. Ibu juga, entahlah. Aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak benar. Adit mengangguk. Aku juga merasakannya. Naila jadi tidak ceria lagi. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Novita menarik napas dalam-dalam. Aku punya buktinya, Mas. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi CCTV, dan memutar rekaman kejadian siang itu. Adit menatap layar, menyaksikan bagaimana ibunya membentak Naila, membanting mainan putrinya, dan menatap dingin saat Naila menangis. Adit merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihat ibunya, yang selama ini ia hormati, yang selalu ia anggap baik, melakukan hal keji di depan mata kepalanya sendiri. Adit menoleh ke arah Novita, tatapannya dipenuhi dengan rasa bersalah dan amarah. Ia tidak percaya bahwa ibunya bisa melakukan hal sekeji itu. Ini tidak mungkin, gumam Adit, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku juga berharap ini tidak benar. Mas, kata Novita, air matanya menetes. Tapi inilah yang terjadi. Naila ketakutan, Mas. Naila trauma. Adit memeluk Novita erat-erat. Ia tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus mengambil tindakan. Ia harus memilih. Kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarga kecilnya. Babak baru dalam hidup mereka akan segera dimulai. 3 hari setelah Adit dan Novita menonton rekaman CCTV, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Bukan lagi ketegangan yang pasif, melainkan sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bulan, tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya kini terekam, melanjutkan perannya sebagai pengawas rumah yang tak kenal lelah. Sementara itu, Adit dan Novita berjalan di atas tali tipis, mencoba menyembunyikan amarah dan kekecewaan yang mendidih di dada mereka. Mereka tahu, konfrontasi besar hanya menunggu waktu yang tepat. Pagi itu, Novita sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk Naila. Adit sudah berangkat ke kantor, meninggalkan Novita dan Bulan sendirian. Naila, yang semakin hari semakin pendiam, hanya duduk di meja makan, memilin-milin ujung bajunya. Suasana hening, kecuali denting sendok yang Novita gunakan. Bulan masuk ke dapur, memecah keheningan dengan suara tajamnya. Novita, itu kenapa pancinya masih kotor? Kamu tidak cuci semalam? Pemalas sekali jadi menantu. Di rumah ibu, semua sudah bersih kinclong sebelum tidur. Novita menahan napas. Ia tidak menjawab, hanya membalikkan badan dan pura-pura sibuk mengambil piring. Bulan terus saja menggerutu, komentar-komentarnya semakin menyakitkan, menyasar tidak hanya kebersihan rumah, tetapi juga cara Novita mengurus Naila. Lihat Naila itu, sarapan saja leletnya minta ampun. Anak seumur dia harusnya sudah lincah. Kamu terlalu memanjakannya, jadi begini hasilnya. Naila, yang mendengar kata-kata itu, menunduk semakin dalam. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Novita melihatnya dari sudut matanya, dan merasakan amarahnya memuncak. Ia menggenggam erat sendok di tangannya, berusaha mengontrol diri. Ia tidak ingin bertengkar di depan Naila. Setelah Bulan pergi ke ruang tamu, Novita berbisik lembut pada Naila, "Naila, jangan didengarkan, ya. Mama di sini. Kamu hebat. Kok, sekarang makan yang banyak, ya?" Naila hanya mengangguk pelan, tanpa senyum. Siang hari, saat Novita sedang mencuci baju di halaman belakang, insiden yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Novita bisa mendengar suara Bulan dari ruang tengah. Suaranya terdengar sangat keras. "Naila, kamu ini sengaja ya? Kamu tumpahkan lagi." Jantung Novita serasa jatuh ke lambungnya. Ia tahu, ini bukan sekadar insiden menumpahkan air seperti di bab 1. Kali ini, Novita bisa mendengar suara Bulan yang dipenuhi kemarahan yang membabi buta.
Novita segera mengambil ponselnya dari saku. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi CCTV. Di layar, Naila terlihat berdiri mematung di samping meja, air menetes dari gelas kecil yang ada di tangannya. Wajahnya ketakutan. Bu Wulan berdiri di depannya, menunjuk-nunjuk dengan jari. Kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh? Sudah kubilang jangan berantakan. Kamu ini nggak dengar, ya? Teriak Bu Wulan, matanya melotot. Naila hanya bisa terisak. Nggak sengaja, Oma. Tidak sengaja apanya? Sudah berkali-kali. Ini pasti karena kamu terlalu dimanja ibumu. Dan detik berikutnya, Novita melihat adegan yang paling ia takuti. Bu Wulan mengangkat tangannya dan menampar pipi Naila dengan keras. Suara tamparan itu tidak terdengar dari CCTV, tetapi gerakan dan ekspresi Naila sudah cukup. Naila yang tadinya hanya terisak, kini menangis meraung-raung, tangannya memegangi pipinya yang memerah. Dunia Novita seolah berhenti berputar. Udara terasa dingin, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Kali ini, amarahnya sudah mengalahkan ketakutannya. Ia melemparkan ponselnya ke atas meja di depannya, tidak peduli dengan layar yang mungkin retak. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah. Ibu, teriak Novita, suaranya menggelegar, penuh amarah yang terpendam. Apa-apaan ini? Bu Wulan menoleh, wajahnya terkejut melihat Novita yang tiba-tiba muncul. Naila yang mendengar suara Novita langsung berlari dan memeluk kaki ibunya, menangis histeris. Ini bukan apa-apa, Novita, jawab Bu Wulan, mencoba bersikap tenang. Ibu hanya mendidik anakmu. Kamu terlalu membiarkannya. Mendidik? Suara Novita meninggi. Ia berlutut, mengusap pipi Naila yang memerah dan bengkak. Sejak kapan mendidik itu harus pakai kekerasan? Ibu pikir siapa ibu sampai berani memukul anak saya? Dia cucu saya. Saya berhak, bantah Bu Wulan, suaranya naik 1 oktav. Kalau kamu tidak becus mendidik, biar saya yang ganti. Ibu bukan ibu Naila. Saya ibunya. Dan saya tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti anak saya, teriak Novita. Wajahnya memerah, air mata amarah mengalir deras. Novita tidak peduli lagi. Ia sudah melewati batas toleransinya. Bu Wulan terdiam. Ia tidak pernah melihat Novita semarah ini. Novita yang selalu diam dan mengalah kini berdiri di hadapannya, seperti singa betina yang siap menerkam. Bu Wulan melangkah mundur, merasa terintimidasi. Kamu berani-beraninya membentak mertuamu. Geram Bu Wulan, suaranya bergetar. Saya berani, Bu, karena ini anak saya, karena ibu sudah melewati batas. Novita bangkit, berdiri tegap di hadapan Bu Wulan. Ia tidak lagi melihat Bu Wulan sebagai mertuanya, tapi sebagai seseorang yang baru saja menyakiti anaknya. Saya tidak peduli ibu numpang hidup di sini atau tidak, tapi satu hal yang perlu ibu ingat. Selama saya hidup, saya tidak akan membiarkan ibu menyentuh Naila lagi. Bu Wulan terdiam, matanya menatap tajam ke arah Novita. Ia tidak menyangka menantunya yang pendiam bisa seberani ini. Ia tahu, konfrontasi ini akan berlanjut. Ini hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Suasana di rumah Novita dan Adit terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Novita duduk di sofa, masih memeluk Naila yang kini sudah tenang, namun sesekali masih terisak. Pipi Naila yang memerah menjadi bukti nyata dari insiden yang baru saja terjadi. Bu Wulan memilih untuk mengurung diri di kamarnya, mungkin terkejut dengan keberanian Novita yang tidak ia duga. Sementara itu, Novita terus mengusap rambut Naila, membisikkan kata-kata penenang. Hatinya masih bergemuruh, namun ia harus tetap kuat demi Naila. Beberapa jam kemudian, suara pintu utama terbuka. Adit pulang dari kantor. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat lelah. Ia masuk dan melihat pemandangan yang tak biasa. Novita di sofa dengan Naila yang terlihat murung, dan suasana yang terasa berat. "Ma, ada apa? Kenapa suasana di rumah begini?" tanya Adit. Novita menatap Adit, matanya berkaca-kaca. "Mas, ibu memukul Naila." Adit terdiam, kata-kata itu seolah menampar wajahnya. Ia segera berlutut di depan Novita dan Naila, mengamati pipi Naila yang masih bengkak.
Amarah yang sudah ia tahan sejak melihat rekaman CCTV 2 hari lalu kini mendidih kembali. Ya Allah, Bu. Ibu membentaknya karena Naila menumpahkan air. Mas. Naila tidak sengaja. Lalu ibu menamparnya. Suara Novita bergetar. Aku tidak tahan lagi, Mas. Aku konfrontasi ibu. Adit mengepalkan tangannya. Ia bangkit, wajahnya mengeras. Di mana ibu? Tanyanya. Di kamar, Mas, jawab Novita. Biar aku bicara dengannya, kata Adit, nadanya tegas. Ia berjalan menuju kamar Bulan. Novita menahan tangannya. Jangan, Mas. Ini tidak akan berhasil. Kita butuh bukti yang kuat. Adit menatap Novita. Maksudmu? Novita mengambil ponselnya, yang layarnya kini sudah retak sedikit. Ia membuka aplikasi CCTV dan menunjukkan rekaman kejadian sore itu kepada Adit. Adit menontonnya dengan napas tertahan. Ia melihat setiap detik kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Bentakan ibunya, jari yang menunjuk, dan tamparan yang mendarat di pipi putrinya. Adit tidak bisa berkata-kata. Air mata amarah mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka, ibunya sendiri, yang selama ini ia sayangi dan hormati, bisa setega itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Gumam Adit, suaranya penuh kekecewaan. Ia berbalik, lalu menatap Novita dengan sorot mata yang dipenuhi tekad. Aku sudah bertekad, Ma. Kita akan selesaikan ini sekarang juga. Novita mengangguk. Mereka berdua berjalan ke kamar Bulan. Adit mengetuk pintu. Bu, bisa bicara sebentar? Bulan membuka pintu, raut wajahnya masih terlihat kesal. Ada apa? Kamu mau membela istrimu yang tidak sopan itu? Adit tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar, diikuti Novita. Bulan mengerutkan kening, bingung dengan sikap dingin anaknya. Adit, kenapa kamu begini? Kamu sudah dicuci otak oleh istrimu, ya? Adit duduk di kursi, tangannya memegang remote televisi. Bu, kita bicara baik-baik. Ada sesuatu yang harus ibu lihat. Bulan mencibir. Apa? Mau nonton film apa? Ibu sedang tidak mau diganggu. Adit tidak peduli. Ia menyambungkan ponselnya ke televisi menggunakan kabel HDMI. Gambar dari rekaman CCTV langsung muncul di layar besar televisi. Raut wajah Bulan langsung berubah. Ia terkejut, matanya membelalak, tidak percaya apa yang ia lihat. Ini apa? Tanyanya. Ini CCTV yang kita pasang, Bu, kata Adit, suaranya tenang, namun penuh tekanan. Ini rekaman siang tadi. Di layar televisi, Bulan melihat dirinya sendiri, sedang membentak Naila, menunjuk-nunjuk, dan pada puncaknya, tangannya terangkat dan menampar Naila. Suara bentakannya terdengar jelas melalui audio rekaman CCTV yang juga menyala. Adit menoleh ke arah ibunya, air mata mengalir dari matanya. Bu, ini kelakuan ibu. Ibu bilang ibu tidak memukul Naila. Tapi ini buktinya. Bulan panik. Ia berusaha mengalihkan perhatian, menunjuk Novita. Ini pasti editan. Novita yang mengeditnya. Kamu mau memfitnah ibu, Novita? Novita menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk mengedit, Bu. Dan ini rekaman langsung dari kamera CCTV yang terpasang di ruang tengah. Bukan editan. Bulan berdiri, mencoba meraih remote di tangan Adit. Matikan. Matikan itu. Ini tidak benar. Adit menjauhkan remote itu. Bu, ini kenyataan. Ibu sudah keterlaluan. Bukan hanya membentak, tapi juga memukul anak saya. Dia cucu saya. Saya berhak mendidiknya. Bulan mencoba membela diri, namun suaranya kini bergetar, tidak setegas sebelumnya. Mendidik tidak dengan kekerasan. Bu, suara Adit meninggi. Tidak ada hak siapapun untuk menyakiti anak saya, termasuk ibu. Selama ini saya diam, saya mencoba memaklumi. Tapi setelah melihat ini, saya tidak bisa lagi. Naila ketakutan, Bu. Naila trauma. Dan itu semua karena ibu. Melihat Adit, putranya sendiri, kini berdiri di sisinya, Bulan merasa terpojok. Ia tidak punya pembelaan lagi.
Semua kebohongan yang ia ucapkan kini terbongkar di depan mata putranya sendiri. Rekaman itu menjadi saksi bisu dari semua perbuatannya. Bu Wulan tidak lagi bisa bersembunyi di balik kata-kata manis. Ia melihat tatapan kecewa dan terluka dari Adit dan tatapan penuh amarah dari Novita. Aku tidak bermaksud. Gumam Bu Wulan, suaranya melemah. Ibu tidak perlu berkata apa-apa lagi, potong Adit dingin. Bukti sudah berbicara. Dan untuk kali ini, Bu, saya dan Novita sudah sepakat. Kami tidak bisa lagi menolerir perlakuan seperti ini. Mendengar kata-kata tegas dari Adit, Bu Wulan menyadari bahwa ia sudah kalah. Ia telah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari anaknya sendiri. Ini adalah akhir dari kekuasaannya di rumah itu. Kamar Bu Wulan terasa sangat sunyi setelah Adit dan Novita meninggalkan ruangan. Ketegangan yang sebelumnya memuncak kini digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Bu Wulan terduduk di pinggir tempat tidur, tangannya gemetar. Ia tidak bisa melupakan tatapan Adit. Tatapan penuh kekecewaan, yang baginya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan atau kata-kata kasar. Selama ini, Adit adalah putranya yang patuh, yang selalu mendengarkannya. Namun, kini ia telah kehilangan kendali itu. Ia tidak menyangka sebuah kamera kecil bisa meruntuhkan semua otoritasnya. Sementara itu, Adit dan Novita kembali ke ruang keluarga. Naila sudah tertidur di sofa, kelelahan setelah seharian menangis. Adit mengangkat putrinya, memindahkannya ke kamar dengan hati-hati. Novita mengikuti di belakangnya, wajahnya masih tegang. Setelah Naila terlelap, mereka duduk di sofa ruang tamu, saling berhadapan. Masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sekadar tamparan. Ini adalah masalah kepercayaan, masalah batas, dan masalah masa depan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Ma, kata Adit, suaranya pelan dan putus asa. Aku tidak bisa membiarkan Naila terus-terusan seperti ini. Aku tahu, Mas, jawab Novita. Tapi apa yang akan kita lakukan? Kita tidak mungkin mengusir ibu, kan? Pertanyaan Novita menggantung di udara. Adit menundukkan kepala. Mengusir ibunya sendiri, seorang wanita yang telah membesarkannya dengan susah payah, adalah hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan yang baru saja ia saksikan. Naila adalah putrinya, darah dagingnya. Tanggung jawabnya untuk melindungi Naila jauh lebih besar daripada tanggung jawabnya untuk menjaga perasaan ibunya. Aku akan bicara dengan Bapak, kata Adit, tiba-tiba. Mungkin Bapak bisa membantu. Novita mengangguk. Ya, itu ide yang bagus. Paling tidak, Bapak tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya, Adit menelepon ayahnya, Bapak Handoko. Suara Adit terdengar sangat serius, membuat ayahnya khawatir. Ada apa, Dit? Ada masalah di kantor? Bukan, Pak. Ini soal ibu, jawab Adit. Ia menceritakan semuanya, dari kedatangan Bu Wulan yang mendadak, perubahan sikap Naila, pemasangan CCTV, hingga insiden tamparan dan konfrontasi tadi malam. Adit juga mengirimkan rekaman CCTV itu kepada ayahnya. Suara Bapak Handoko di seberang sana terdiam. Ada keheningan yang lama, yang membuat Adit merasa cemas. Bapak sudah lihat videonya, Dit, kata Bapak Handoko akhirnya. Suaranya terdengar sangat kecewa. Bapak tidak menyangka istrimu bisa berbuat sekejam itu. Aku juga, Pak, jawab Adit, matanya berkaca-kaca. Aku harus bagaimana, Pak? Aku tidak bisa membiarkan ibu menyakiti Naila lagi. Dengarkan Bapak baik-baik, Dit, kata Bapak Handoko dengan nada yang tegas. Ibu memang tidak pernah berubah. Kamu harus mengambil sikap. Pilihannya cuma dua, biarkan ibu pulang, atau kalau ia tidak mau, biarkan ia tinggal di sana tapi dengan satu syarat. Ia tidak boleh lagi menyentuh Naila dan kamu tidak boleh lagi membela ibumu. Adit terdiam. Pilihan itu memang sulit. Tapi, Pak, ini bukan soal ego, Dit. Ini soal masa depan anakmu. Seorang ibu tidak boleh menyakiti anaknya, dan seorang nenek tidak boleh menyakiti cucunya. Potong Bapak Handoko. Pikirkanlah baik-baik. Kalau kamu tidak bisa melindungi keluargamu, siapa lagi yang akan melakukannya? Panggilan telepon itu berakhir. Adit menatap ponselnya, pikirannya kacau. Di satu sisi,
Ia ingin menjaga perasaan ibunya. Di sisi lain, ia harus melindungi putrinya. Ia menoleh ke arah Novita, yang duduk di sampingnya dengan wajah khawatir. Novita memegang tangannya, memberinya kekuatan. "Apa kata Bapak?" tanyanya. Adit menghela napas panjang. "Bapak bilang, aku harus memilih antara ibu dan Naila." Mendengar itu, air mata Novita menetes. Ia tidak ingin Adit terperangkap dalam pilihan sulit ini. "Mas, aku tahu ini berat. Kita tidak harus mengusir ibu, kok. Kita hanya perlu..." "Tidak, Ma," potong Adit. "Pilihan Bapak benar. Ini bukan masalah sepele. Aku harus mengambil sikap." Malam itu, Adit tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Novita, memikirkan setiap kenangan yang ia miliki bersama ibunya. Ia teringat bagaimana ibunya selalu melindunginya, bagaimana ibunya selalu memasak makanan kesukaannya. Namun, bayangan Naila yang menangis ketakutan kembali muncul di benaknya, menghancurkan semua kenangan indah itu. Keesokan paginya, Adit mengambil keputusan. Ia akan berbicara dengan Bu Wulan, sekali lagi. Kali ini, bukan sebagai anak yang memohon, tetapi sebagai seorang ayah yang bertekad untuk melindungi keluarganya. Ia tidak akan lagi membiarkan rasa bersalah menguasai dirinya. Ia akan membuat batas yang jelas, batas yang tidak akan pernah bisa dilampaui lagi. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Hubungan dengan ibunya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia harus melakukannya. Demi Naila, putri kecilnya yang berharga. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sangat tegang. Adit dan Novita duduk berhadapan, sementara Bu Wulan duduk di sisi lain, menunduk lesu. Naila, yang masih terlihat trauma, duduk di samping Novita, memegang erat tangan ibunya. Tidak ada suara, hanya keheningan yang berat, membebani setiap orang di ruangan itu. Adit menghela napas panjang. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kesedihan dan ketegasan. "Bu," katanya pelan, suaranya memecah keheningan. "Kita harus bicara." Bu Wulan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Adit, lalu Novita, dan akhirnya ke arah Naila yang bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Ibu tahu ibu salah, Dit," bisiknya, suaranya bergetar. "Ibu tidak bermaksud. Ibu hanya..." "Ibu tidak perlu membela diri," potong Adit. "Saya sudah melihat semuanya, Bu. Bukti sudah bicara." Bu Wulan menunduk lagi, air matanya menetes. "Ibu minta maaf, Dit. Ibu minta maaf, Novita. Dan ibu minta maaf, Naila," katanya. Novita menghela napas, merasa sedikit lega. Akhirnya, pengakuan itu keluar. Naila hanya diam, tidak bereaksi. Trauma itu masih terlalu kuat. Adit mengambil napas dalam-dalam. "Bu, saya dan Novita sudah sepakat," katanya, suaranya kini kembali tegas. "Kami akan membuat batasan yang jelas. Kami tidak bisa membiarkan Naila terus-terusan seperti ini. Jadi, kami punya dua pilihan untuk ibu." Mendengar itu, Bu Wulan mengangkat kepalanya. Matanya terlihat putus asa. "Apa, Dit?" "Pilihan pertama," kata Adit, "ibu kembali ke rumah. Bapak akan mengurus ibu di sana. Dan untuk sementara, saya dan Novita tidak akan mengizinkan ibu bertemu Naila. Naila membutuhkan waktu untuk sembuh. Dan kami juga butuh waktu untuk berpikir." "Tapi, ibu tidak mau pulang," bisik Bu Wulan. "Ibu mau di sini." Adit menatap lurus ke arah ibunya. "Kalau ibu mau di sini," katanya, "kami tidak akan mengusir ibu. Tapi ada syaratnya." Bu Wulan menelan ludah. "Syarat apa?" "Ibu harus menemui psikolog," kata Adit. "Saya sudah membuat janji untuk ibu. Dan ibu tidak boleh lagi menyentuh Naila. Tidak boleh lagi membentaknya, tidak boleh lagi memarahinya. Batasannya jelas, Bu. Jika ibu melakukannya lagi, kami akan mengambil tindakan. Kami tidak akan ragu-ragu untuk melaporkan ibu ke polisi. Ini bukan ancaman, Bu. Ini demi Naila, anak saya." Mendengar kata-kata itu, tubuh Bu Wulan membeku. Melaporkan ke polisi?
Ia tidak pernah berpikir putranya akan setega itu. Ia menatap Adit, mencoba mencari secercah kelembutan, tapi yang ia temukan hanyalah tekad yang bulat. Ia tahu, Adit tidak main-main. Ibu tidak akan mengulanginya, kata Bu Wulan, suaranya serak. Saya harap begitu, Bu, jawab Adit. Karena kali ini, saya tidak akan diam. Novita menatap suaminya. Ia bangga. Adit, suaminya, kini menjadi sosok yang benar-benar bisa ia andalkan. Ia mengambil tangan Adit, menggenggamnya erat-erat, seolah-olah mengatakan, terima kasih. Adit menoleh ke arahnya, tersenyum, dan membalas genggaman tangannya. Mereka adalah tim, dan mereka akan melewati badai ini bersama-sama. Sore harinya, Bu Wulan, ditemani Adit, mendatangi psikolog. Bu Wulan terlihat sangat enggan, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Selama sesi, ia menceritakan semuanya, dari masa lalunya yang sulit, bagaimana ia tumbuh di bawah didikan yang keras, dan bagaimana ia selalu merasa harus menuntut kesempurnaan dari dirinya sendiri dan orang lain. Ia juga menceritakan bagaimana ia merasa kesepian, dan bagaimana ia merasa kehilangan kontrol atas hidupnya sendiri. Psikolog itu mendengarkan dengan sabar. Di akhir sesi, ia berkata, Bu Wulan, perlakuan Anda terhadap Naila adalah cerminan dari trauma masa lalu Anda. Anda tidak pernah mendapatkan kelembutan, sehingga Anda tidak tahu bagaimana cara memberikannya. Anda harus belajar memaafkan diri sendiri dan melepaskan masa lalu itu. Dengan begitu, Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bu Wulan terdiam, kata-kata itu seolah menamparnya. Ia tidak pernah berpikir bahwa semua kekejamannya terhadap Naila, semua tuntutan kesempurnaannya, adalah akibat dari luka batinnya sendiri. Keesokan harinya, Bu Wulan membuat keputusan. Ia akan kembali ke rumah. Ia butuh waktu untuk memulihkan diri, untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya, dan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ia memeluk Adit dan Novita, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk mereka dengan tulus, tanpa ada agenda tersembunyi. Maafkan Ibu, bisiknya, air matanya mengalir. Ibu janji akan berubah. Novita tersenyum, hatinya terasa hangat. Kami akan selalu mendukung Ibu, Bu. Bu Wulan menoleh ke arah Naila. Naila masih bersembunyi di balik kaki Adit, tapi kali ini ia tidak terlihat takut. Bu Wulan berlutut, mensejajarkan dirinya dengan Naila. Naila, katanya, suaranya lembut. Nenek minta maaf. Nenek janji, tidak akan ada lagi bentakan. Tidak akan ada lagi kekerasan. Bisakah Naila memaafkan nenek? Naila menatap mata Bu Wulan. Ia melihat ketulusan di sana. Perlahan, ia mengangguk. Naila maafkan, nenek. Mendengar itu, Bu Wulan langsung memeluk Naila. Pelukan itu terasa hangat, penuh dengan penyesalan dan harapan. Naila tidak lagi memberontak. Ia membalas pelukan neneknya, seolah-olah ia tahu, neneknya kini benar-benar sudah berubah. Bu Wulan kembali ke rumahnya. Sementara itu, Adit dan Novita mulai membawa Naila ke psikolog anak. Mereka ingin memastikan bahwa Naila tidak akan membawa trauma itu hingga dewasa. Mereka tahu, proses penyembuhan tidak akan mudah. Namun, mereka akan melaluinya bersama-sama. Mereka adalah keluarga, dan keluarga sejati, pada akhirnya, akan selalu saling melindungi. Pagi hari di rumah Adit terasa berbeda. Keheningan yang menyelimuti bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang penuh dengan refleksi. Bu Wulan telah pulang ke rumahnya, ditemani oleh Adit yang mengantarnya. Novita dan Naila kini sendirian. Naila yang biasanya ceria kini lebih sering menyendiri di kamarnya, bermain dengan boneka-bonekanya tanpa suara. Novita merasa hatinya teriris melihat Naila yang seolah kehilangan keceriaannya. Ia tahu, langkah yang mereka ambil adalah langkah yang benar, tapi luka itu masih menganga. Sayang, kita sarapan yuk, bujuk Novita, suaranya lembut. Naila hanya menggelengkan kepalanya. Naila mau main di kamar saja, Ma. Novita menghela napas. Ia tahu, ia tidak bisa memaksanya. Ia membiarkan Naila di kamarnya, dan ia segera menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Adit kembali. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada ketenangan yang terpancar dari matanya.
Ia duduk di samping Novita, memegang tangannya. Ibu sudah sampai, Ma. Bapak juga sudah tahu semuanya. Lalu, apa kata Bapak? Tanya Novita. Bapak bilang, ini sudah saatnya Ibu menemui psikolog. Beliau akan menemani Ibu, jawab Adit. Aku juga bilang ke Bapak, kalau kita sudah janji dengan psikolog anak untuk Naila. Novita mengangguk, merasa sedikit lega. Mereka memang sudah membuat janji dengan psikolog anak, namun ia tidak tahu harus memulai dari mana. Ia menatap Adit, matanya berkaca-kaca. Mas, apa yang harus kita lakukan? Adit memeluk Novita erat-erat. Kita akan melaluinya bersama-sama, Ma. Kita akan temani Naila. Kita akan yakinkan dia kalau dia aman. Novita membalas pelukan suaminya. Ia merasa Adit kini benar-benar sudah menjadi sandaran yang kuat. Malam itu, mereka berdua duduk di samping Naila. Mereka menceritakan kisah-kisah indah, membacakan buku cerita, dan menyanyikan lagu-lagu kesukaan Naila. Naila masih pendiam, tapi sesekali ia tersenyum tipis. Novita tahu, itu adalah sebuah kemajuan. Keesokan harinya, Adit mengambil cuti. Ia dan Novita membawa Naila ke klinik psikolog anak. Klinik itu didesain dengan ramah anak, dengan dinding berwarna-warni, mainan di setiap sudut, dan gambar-gambar lucu yang membuat Naila merasa lebih nyaman. Psikolog anak itu, yang bernama Ibu Sandra, menyambut mereka dengan senyum ramah. Selamat pagi, Naila, sapa Ibu Sandra. Kita akan bermain, ya? Mau main apa? Naila hanya diam. Ia bersembunyi di balik Adit. Adit berlutut, mengusap rambut Naila. Naila tidak perlu takut. Sayang, Ibu Sandra baik. Naila mau main masak-masakan, kan? Ibu Sandra punya mainan masak-masakan yang banyak. Mendengar itu, Naila perlahan mengangguk. Ia melangkah maju, masih ragu-ragu. Ibu Sandra tersenyum, lalu membawa Naila ke sudut ruangan yang penuh dengan mainan masak-masakan. Adit dan Novita duduk di sofa, mengamati dari kejauhan. Selama sesi, Ibu Sandra mengajak Naila untuk bermain peran. Mereka pura-pura memasak, lalu pura-pura menyajikan makanan. Ibu Sandra sengaja mengajak Naila untuk berbicara, tapi Naila hanya menjawab dengan gumaman kecil. Namun, di akhir sesi, Naila tiba-tiba mengambil sebuah boneka beruang. Ia menunjuk boneka itu, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Ia menunjuk ke boneka lain, lalu menunjuk ke Novita dan Adit. Ibu Sandra tersenyum, ia tahu apa yang Naila coba katakan. Naila sedang mencoba untuk mengekspresikan perasaannya. Novita dan Adit duduk di sana, menahan tangis. Mereka tahu, Naila tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara verbal, dan ini adalah cara Naila untuk berkomunikasi. Setelah sesi berakhir, Ibu Sandra duduk bersama Adit dan Novita. Naila mengalami trauma, katanya. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara verbal, jadi dia menggunakan mainan untuk mengekspresikan dirinya. Kalian harus terus memberinya dukungan, dan biarkan dia tahu kalau dia aman. Terus ajak dia bermain, biarkan dia tahu kalau rumah adalah tempat yang aman untuknya. Novita mengangguk, air matanya menetes. Terima kasih, Bu Sandra. Proses pemulihan Naila tidak mudah. Mereka harus bolak-balik ke klinik psikolog anak. Setiap kali mereka pulang, Adit dan Novita selalu mencoba untuk berbicara dengan Naila, mengajaknya bermain, dan meyakinkannya bahwa ia dicintai dan dilindungi. Mereka juga mulai mengurangi waktu kerja, memastikan salah satu dari mereka selalu ada di rumah untuk Naila. Mereka tahu, ini adalah sebuah pengorbanan, tapi mereka tidak menyesalinya. Naila adalah prioritas utama mereka. Di sisi lain, Bulan juga memulai proses pemulihannya. Ia kembali ke rumah dan Bapak Handoko menemaninya. Awalnya, ia sangat enggan. Ia merasa dirinya baik-baik saja, tidak butuh bantuan siapapun. Namun, setelah melihat rekaman CCTV yang dikirim Adit, ia merasa hatinya hancur. Ia tidak pernah tahu bahwa perbuatannya bisa setega itu. Ia tidak pernah tahu bahwa ia bisa menyakiti cucunya sendiri. Bapak Handoko, suaminya, selalu mendukungnya. Ia menemani Bulan ke psikolog, mendengarkan setiap curhatannya, dan meyakinkan Bulan bahwa ia tidak sendirian. Bulan mulai menyadari
bahwa ia tidak bisa terus-terusan menjadi wanita yang menuntut kesempurnaan. Ia harus belajar memaafkan dirinya sendiri, melepaskan masa lalu, dan menerima dirinya apa adanya. Suatu hari, Bu Wulan menelepon Adit. Suaranya terdengar lembut, tidak lagi setajam dulu. "Dit," katanya. "Ibu sudah membuat janji dengan psikolog. Kata Bapak, ini adalah langkah yang baik. Ibu minta maaf atas semuanya." Adit terdiam, hatinya terasa hangat. Ia tahu, ibunya kini benar-benar sudah berubah. "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya. "Kami akan selalu mendukung Ibu. Tapi Ibu harus janji, jangan sakiti diri sendiri lagi." Bu Wulan tersenyum, air mata menetes. "Ibu janji, Dit." Beberapa bulan berlalu. Naila, dengan bantuan psikolog anak, mulai pulih. Ia sudah tidak lagi pendiam. Ia mulai tertawa, bermain, dan menceritakan kisah-kisah kecilnya. Adit dan Novita merasa sangat bersyukur. Mereka tahu, Naila akan baik-baik saja. Dan suatu hari, Bu Wulan datang berkunjung. Ia tidak datang mendadak seperti dulu. Ia datang dengan senyum di wajahnya. Ia tidak lagi mengomentari kebersihan rumah atau cara Novita mengurus Naila. Ia duduk di ruang tengah, mengamati Naila yang sedang bermain. Naila, yang melihat neneknya, tidak lagi bersembunyi. Ia melangkah maju, memeluk neneknya. "Nenek," katanya. "Naila rindu nenek." Mendengar itu, Bu Wulan langsung memeluk Naila. Pelukan itu terasa hangat, penuh dengan cinta dan penyesalan. Novita dan Adit mengamati pemandangan itu dari kejauhan, air mata menetes. Mereka tahu, badai itu sudah berlalu. Mereka tahu, mereka adalah keluarga, dan mereka akan selalu saling melindungi, apapun yang terjadi. Setahun berlalu sejak insiden yang mengubah segalanya. Luka fisik dan emosional Naila sudah sembuh sepenuhnya, digantikan oleh tawa riang dan mata yang bersinar penuh kebahagiaan. Sesi terapi yang rutin ia jalani kini lebih seperti sesi bermain, di mana ia bisa menceritakan petualangan barunya di sekolah, atau tentang teman-temannya tanpa sedikitpun rasa takut. Ia kembali menjadi Naila yang ceria, bahkan lebih kuat dan percaya diri. Hubungan Novita dan Adit pun tumbuh semakin kuat. Batasan yang mereka buat menjadi fondasi kokoh bagi pernikahan mereka. Mereka tidak lagi takut untuk berbicara tentang hal-hal sulit, dan mereka tahu bahwa mereka adalah tim yang tak terpisahkan. Mereka berdua seringkali duduk di malam hari, setelah Naila tidur, membicarakan bagaimana mereka telah melewati badai terberat dalam hidup mereka, dan bagaimana mereka bangga dengan diri mereka sendiri. "Aku tidak menyangka, Ma," kata Adit suatu malam, sambil menggenggam tangan Novita. "Dulu aku takut sekali berhadapan dengan ibu. Aku takut mengecewakannya. Tapi sekarang, aku sadar, kebahagiaan kita adalah yang terpenting." Novita tersenyum, mengusap lembut pipi suaminya. "Mas sudah jadi ayah dan suami yang luar biasa. Mas sudah melindungi Naila dan aku. Itu yang terpenting." Bu Wulan, di sisi lain, benar-benar berubah. Ia tidak lagi menuntut kesempurnaan. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan masa lalunya. Sesi terapi membantunya memahami bahwa rasa sakit yang ia alami di masa lalu tidak harus ia teruskan kepada orang lain. Ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, mengajar anak-anak di panti asuhan, dan menjadi seorang nenek yang penyayang. Ia seringkali menelepon Novita, bukan untuk mengkritik, melainkan untuk menanyakan kabar, atau bahkan sekadar mengobrol tentang hal-hal sepele. Suatu hari, saat ulang tahun Naila yang ke-6, Bu Wulan datang ke rumah. Ia datang bukan dengan tas mewah atau hadiah mahal. Ia datang dengan sebuah kue buatan tangannya sendiri, sebuah boneka beruang lusuh yang ia miliki sejak kecil, dan sepucuk surat yang ia tulis dengan tangan. Novita dan Adit sangat terharu. "Naila," kata Bu Wulan, suaranya lembut, berlutut di depan Naila. "Nenek minta maaf. Maafkan semua perbuatan nenek di masa lalu." Ia menyerahkan boneka beruang itu. "Nenek ingin memberikan ini padamu. Boneka ini adalah satu-satunya teman nenek saat nenek kecil. Ia adalah saksi bisu dari kesedihan nenek. Sekarang, nenek ingin ia menjadi saksi kebahagiaanmu." Naila memeluk boneka itu, lalu memeluk neneknya. "Terima kasih, nenek," bisiknya. "Naila sayang nenek." Melihat pemandangan itu,
Air mata Novita dan Adit menetes. Mereka tahu, ini adalah bukti nyata bahwa Bulan benar-benar berubah. Malam itu, setelah Naila tidur, Novita dan Bulan duduk di ruang tamu, mengobrol berdua. Novita akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, Ibu tidak pernah cerita, kenapa Ibu bisa begitu?" Bulan menghela napas panjang. Ia menatap Novita, matanya berkaca-kaca. "Novita, Ibu tumbuh di bawah didikan yang sangat keras. Ayah Ibu adalah seorang tentara, dan ia sangat menuntut kesempurnaan. Ibu tidak pernah boleh membuat kesalahan. Jika Ibu membuat kesalahan, Ibu akan dipukul, dicambuk, dan tidak pernah mendapatkan pujian. Ibu tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta itu harus didapatkan dengan menjadi sempurna. Ibu tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan tulus. Ibu hanya tahu bagaimana cara menuntut." Novita mendengarkan dengan sabar, hatinya terasa sakit. Ia tidak menyangka bahwa Bulan menyimpan luka sedalam itu. Ia mengambil tangan Bulan, menggenggamnya erat. "Ibu, kami tidak pernah menuntut Ibu untuk sempurna. Kami hanya ingin Ibu menjadi diri Ibu sendiri. Dan kami akan selalu mencintai Ibu." Bulan menangis, tangannya bergetar. "Terima kasih, Novita. Kamu sudah menjadi menantu yang luar biasa. Ibu beruntung memiliki kamu." Hari-hari berikutnya, Bulan menjadi sosok yang berbeda. Ia seringkali datang berkunjung, tapi bukan untuk mengkritik. Ia datang untuk membantu Novita memasak, untuk menemani Naila bermain, dan untuk berbagi cerita. Ia bahkan membeli buku-buku cerita anak dan membacanya bersama Naila. Ia belajar bagaimana menjadi seorang nenek yang penyayang, bagaimana cara mencintai dengan tulus, dan bagaimana cara memaafkan diri sendiri. Novita dan Adit merasa sangat bersyukur. Mereka tahu, mereka telah melalui badai terberat dalam hidup mereka, dan mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Mereka tidak hanya menyelamatkan Naila dari trauma, tetapi juga membantu Bulan menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka adalah keluarga, dan keluarga sejati, pada akhirnya, akan selalu saling melindungi. Dan pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat penting. Kita tidak bisa memilih keluarga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan mereka. Cinta adalah pilihan, dan pilihan itu harus kita ambil setiap hari. Kita harus selalu melindungi orang yang kita cintai, dan kita harus selalu ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita adalah bagian dari sebuah keluarga, dan keluarga sejati, pada akhirnya, akan selalu saling melindungi, apapun yang terjadi. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan bagi keluarga kecil Novita dan Adit, pernyataan itu benar adanya. 5 tahun telah berlalu sejak insiden tamparan dan konfrontasi yang mengubah segalanya. Rumah mungil yang dulu diselimuti ketegangan kini dipenuhi dengan gelak tawa dan aroma masakan yang menggugah selera. Naila, kini berusia 10 tahun, telah tumbuh menjadi anak perempuan yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan sangat percaya diri. Bekas luka emosional yang pernah ia alami telah pudar, digantikan oleh fondasi kasih sayang dan rasa aman yang dibangun oleh kedua orang tuanya. Pada suatu sore yang cerah, Novita sedang sibuk menata meja makan, dibantu Naila yang kini sangat lincah. Mereka menyiapkan makan malam untuk Bulan dan Bapak Handoko yang akan datang berkunjung. Hubungan mereka sekarang tidak lagi didasarkan pada kewajiban atau rasa takut, melainkan pada cinta yang tulus dan rasa hormat yang mendalam. "Mama, kue sus yang kita buat kemarin masih ada, kan?" tanya Naila, suaranya riang. "Nenek pasti suka." Novita tersenyum, mengusap kepala putrinya. "Masih, sayang. Nenek pasti senang." Ia melihat Naila, dan hatinya terasa sangat hangat. Naila tidak lagi menunduk saat mendengar suara keras. Ia tidak lagi bersembunyi di balik tubuh ibunya. Ia adalah gadis kecil yang bebas dan penuh semangat. Novita tahu, semua ini berkat kerja keras mereka. Sesi terapi yang rutin, komunikasi yang terbuka dengan Adit, dan keputusan berani untuk membuat batasan yang jelas, telah membawa mereka ke titik ini. "Masih ingat saat kita memasang CCTV, Ma?" bisik Naila tiba-tiba, suaranya sedikit serius. "Aku dulu takut sekali." Novita terkejut, tidak menyangka Naila masih mengingatnya. Ia berlutut di depan Naila, menatapnya dengan lembut. "Kenapa Naila ingat itu?" Naila tersenyum.
Karena itu membuatku sadar, kalau Mama dan Papa akan selalu melindungiku. Tidak peduli seberapa takut aku, Mama dan Papa selalu ada di sana. Kata-kata itu membuat mata Novita berkaca-kaca. Putrinya tidak hanya sembuh, ia juga telah tumbuh menjadi anak yang bijaksana. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai trauma, melainkan sebagai sebuah pelajaran. Ia telah memprosesnya, dan ia telah menjadikannya bagian dari dirinya, menjadikannya Naila yang lebih kuat. Tidak lama kemudian, suara bel pintu terdengar. Adit yang baru saja pulang dari kantor membukakan pintu untuk kedua orang tuanya. Bu Wulan berdiri di sana, tidak lagi dengan aura berwibawa yang mengintimidasi, melainkan dengan senyum tulus dan mata yang memancarkan kehangatan. Ia memeluk Adit, lalu Novita, dan akhirnya berlutut, memeluk Naila. "Nenek merindukanmu, sayang," bisiknya. "Kamu sudah besar sekali." "Aku juga rindu nenek," jawab Naila, membalas pelukan neneknya. Naila tidak lagi takut dengan Bu Wulan. Ia tahu, neneknya sudah berubah. Perjalanan Bu Wulan menuju pemulihan juga tidak mudah. Ia tetap menjalani sesi terapi, dan ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Ia menjadi relawan di sebuah panti asuhan, mengajar anak-anak yang kurang beruntung. Ia tidak lagi menuntut kesempurnaan. Ia telah belajar bahwa cinta yang tulus tidak membutuhkan syarat. Malam itu, saat makan malam, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Bu Wulan tidak lagi mengkritik, melainkan memuji. "Novita, masakanmu hari ini enak sekali. Adit, kamu harus sering-sering makan ini." Adit hanya tersenyum, matanya memancarkan rasa syukur. Ia telah melihat perubahan besar pada ibunya, dan ia tahu, ibunya kini adalah sosok yang berbeda. Setelah makan malam, Adit dan Novita duduk di ruang keluarga, ditemani Bapak Handoko. Bu Wulan dan Naila sedang asyik bermain catur. "Aku tidak menyangka, Dit," bisik Bapak Handoko, matanya memandang ke arah istrinya. "Istrimu benar-benar berubah. Ia tidak lagi sama seperti dulu." "Ibu sudah berusaha keras, Pak," jawab Adit. "Ia belajar memaafkan dirinya sendiri. Itu yang paling sulit." Novita mengangguk. Ya, Bu Wulan sudah belajar menerima bahwa masa lalunya tidak harus mendefinisikan masa depannya. Dan ia juga sudah belajar bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan syarat. Mereka mengobrol hingga larut malam. Mereka membahas tentang masa depan, tentang rencana liburan, tentang Naila yang akan masuk sekolah menengah, dan tentang hubungan mereka yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, setelah Bu Wulan dan Bapak Handoko pulang, Novita dan Adit duduk berdua. Mereka saling menggenggam tangan, merasa sangat bersyukur. Mereka telah melewati badai yang paling sulit, dan mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Mereka tidak hanya menyelamatkan Naila dari trauma, tetapi juga membantu Bu Wulan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. "Mas," bisik Novita, "terima kasih sudah memilih kita." Adit tersenyum, mencium kening Novita. "Aku tidak pernah ragu, Ma. Kamu dan Naila adalah segalanya bagiku. Dan aku janji, akan selalu begitu." Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa cinta itu adalah pilihan. Pilihan untuk memaafkan, pilihan untuk belajar, dan pilihan untuk tumbuh. Keluarga tidak selalu sempurna, dan kadang-kadang, luka yang terdalam datang dari orang yang paling kita cintai. Namun, dengan komunikasi yang terbuka, batasan yang jelas, dan keberanian untuk menghadapi masalah, kita bisa menyembuhkan luka itu. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita bisa membangun keluarga yang kuat, yang didasarkan pada cinta yang tulus. Beberapa minggu setelah perayaan ulang tahun Naila, Adit menerima sebuah email yang tidak biasa. Itu adalah pemberitahuan dari sebuah kantor hukum, menginformasikan bahwa ada masalah terkait properti yang dimiliki oleh ibunya. Awalnya, Adit mengira itu hanya spam atau penipuan, tetapi setelah mengecek detailnya, ia menyadari bahwa email itu berasal dari firma hukum yang kredibel. Mereka mengklaim bahwa sebuah tanah warisan yang terdaftar atas nama Bu Wulan kini menjadi objek sengketa, dan mereka memiliki bukti bahwa tanah itu telah dijual 2 kali. 1 kali secara legal kepada pembeli yang sah, dan 1 lagi secara ilegal kepada seorang investor yang menuntut ganti rugi besar. Adit segera menelepon Bapak Handoko. Suara ayahnya terdengar lelah saat mengangkat telepon. "Ada apa, Dit?" "Pak,
Bapak tahu soal tanah warisan ibu di Karawang? Tanya Adit. Ada jeda yang lama. Oh, itu iya, Bapak tahu. Kenapa? Ada masalah, Pak. Kantor hukum bilang ada sengketa. Katanya tanah itu dijual 2 kali. Bapak tahu soal ini? Suara Bapak Handoko terdengar panik. Dit, Bapak sudah berulang kali bilang ke ibumu agar dia jujur soal ini. Bapak tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia bilang dia tidak menjualnya. Katanya itu akal-akalan temannya. Adit merasa jantungnya berdebar. Ia segera menelepon ibunya, dan Bu Wulan mengangkat telepon dengan suara yang ceria. Halo, Dit? Ada apa? Nak, kamu baik-baik saja? Bu, ibu jujur sama Adit. Apa ibu tahu soal masalah tanah warisan? Seketika, suara Bu Wulan berubah. Oh, itu cuma masalah kecil. Dit, kamu tidak perlu khawatir. Ibu sudah urus. Ibu tidak perlu berbohong. Bu, kata Adit, suaranya tenang tapi tegas. Adit sudah tahu. Ini bukan masalah kecil. Kita bisa kehilangan segalanya, Bu. Kenapa ibu menjualnya 2 kali? Siapa investor itu? Bu Wulan terdiam. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan mulai menceritakan semuanya. Itu masalah di masa lalu. Dulu, ibu sangat butuh uang untuk proyek bisnis yang gagal. Ibu terlalu malu untuk bilang ke bapak. Jadi ibu menjual tanah itu secara diam-diam. Ibu pikir tidak akan ada yang tahu. Tapi ternyata, ibu salah. Sekarang, investor itu tahu kalau tanah itu sudah ibu jual kepada pembeli yang lain, dan dia meminta uangnya kembali beserta ganti rugi yang sangat besar. Mendengar pengakuan itu, Adit merasa kecewa. Ia pikir ibunya sudah benar-benar berubah, tapi ternyata ada rahasia besar yang disembunyikan. Namun, ia tahu, ini bukanlah saatnya untuk menyalahkan. Ini adalah saatnya untuk mencari solusi. Oke, Bu, kata Adit. Ibu tidak perlu khawatir. Kita akan selesaikan ini bersama-sama. Kita akan hadapi ini, Bu. Tapi ibu janji, tidak akan ada lagi rahasia. Kita harus jujur satu sama lain. Bu Wulan menangis di seberang telepon. Terima kasih, Dit. Terima kasih sudah mau membantu ibu. Hari-hari berikutnya, Adit dan Novita sibuk mengurus masalah ini. Novita, dengan kemampuannya sebagai manajer proyek, membantu Adit menyusun semua dokumen yang diperlukan. Mereka bekerja sama, siang dan malam, mencari jalan keluar. Mereka berkonsultasi dengan pengacara, bernegosiasi dengan kantor hukum, dan mencoba mencari investor yang bersedia membeli kembali tanah itu. Melihat Adit dan Novita yang bekerja keras, Bu Wulan merasa sangat bersalah. Ia menawarkan semua perhiasannya, semua tabungannya, untuk membantu membayar utang. Namun, jumlah itu tidak cukup. Ia merasa putus asa. Ia tahu, kesalahan yang ia buat di masa lalu kini mengancam masa depan anaknya. Suatu malam, saat Bu Wulan sedang duduk termenung di sofa, Naila datang menghampirinya. Naila tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia bisa merasakan kesedihan neneknya. Ia duduk di samping Bu Wulan, memeluknya erat-erat. Nenek kenapa? Nenek sedih? Bu Wulan menangis, memeluk cucunya. Nenek tidak apa-apa, sayang. Nenek cuma sedih karena nenek membuat kesalahan. Tidak apa-apa, Nenek, bisik Naila. Semua orang juga suka bikin salah, kok. Yang penting, kita belajar dari kesalahan kita. Mendengar kata-kata itu, Bu Wulan merasa sangat tersentuh. Naila, anak yang dulu ia sakiti, kini menjadi malaikat kecil yang memberinya kekuatan. Ia menyadari bahwa Naila tidak hanya memaafkannya, tetapi juga mengajarkannya arti dari pengampunan. Pada akhirnya, masalah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Firma hukum itu menuntut agar Bu Wulan menandatangani sebuah perjanjian yang akan memberikan mereka sebagian besar properti Bu Wulan sebagai ganti rugi. Itu adalah pilihan yang sangat berat. Jika Bu Wulan menandatanganinya, ia akan kehilangan segalanya. Namun, Adit, Novita, dan Bapak Handoko sudah bertekad. Mereka akan menghadapi ini bersama-sama. Mereka tidak akan membiarkan Bu Wulan menghadapi ini sendirian. Mereka semua duduk di ruang tamu, membicarakan masalah itu.
Ibu akan tanda tangani, Dit, kata Bu Wulan. Ibu tidak mau masalah ini mengganggu kalian lagi. Tidak, Bu, kata Adit tegas. Kita akan cari jalan keluar yang lain. Kita akan cari cara untuk membayar investor itu, tanpa ibu harus kehilangan segalanya. Novita mengangguk. Ya, Bu. Kami akan cari cara lain. Kami adalah keluarga. Kami akan hadapi ini bersama-sama. Mendengar kata-kata itu, Bu Wulan menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka, setelah semua yang ia lakukan, anak dan menantunya masih bersedia melindunginya. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus itu benar-benar ada. Cinta yang tidak mengharapkan imbalan. Cinta yang akan tetap ada, bahkan saat kita membuat kesalahan. Dan pada akhirnya, mereka menemukan solusi. Mereka tidak hanya menyelesaikan masalah itu, tetapi juga mengembalikan kepercayaan dan keharmonisan dalam keluarga. Mereka tahu bahwa badai yang mereka hadapi tidak akan pernah berakhir. Akan selalu ada badai lain yang datang. Namun, mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi semuanya. Karena keluarga sejati, pada akhirnya, akan selalu saling melindungi, apapun yang terjadi.